Saya benar-benar mengalami era di mana analog tradisional berubah menjadi digital sampai saat ini. Itu perbedaan sebuah efisiensi yang dari MM-an menjadi yang hampir no budget itu tapi punya impact yang luar biasa. Dan yang menarik juga semua orang kan bisa jadi terkenal di TikTok tanpa harus punya follower banyak seperti di Instagram gitu. Emotional bond yang baik antara si brand dengan konsumennya gitu. Mungkin kalau pernah dengar si Seth Godin pernah bilang, marketing is not about the stuff you make. Marketing is the story you tell. Halo semuanya, selamat datang kembali di Isi Podcast. Lagi-lagi Isi Podcast bakal ngebahas semua seputar tentang kampus, perkuliahan, bahkan sampai juga dosen-dosen di IISIP Jakarta. Dan hari ini gue Farhan Tamami balik lagi nemenin lo di episode kali ini. Kalau belum nonton episode sebelumnya, boleh langsung cek aja di YouTube-nya IISIP Jakarta. Dan hari ini kita bakal ngebahas salah satu topik yang menarik, yang relevan banget. Apalagi kalau kita lihat sekarang itu namanya semua bidang di dunia ini udah berkembang banget ke arah-arah yang namanya digital. Dan sekarang gue udah kedatangan salah satu bintang tamu hari ini. Ini seseorang yang spesial banget, yang cocok banget kalau kita ngebahas soal advertising di bidang digital kayak sekarang. So please welcome, this is Mas Deeng. Halo Mas, apa kabar? Halo, jadi Mas Deeng ini nih sahabat ISIP adalah salah satu dosen di IISIP Jakarta. Mungkin lebih detailnya boleh dong Mas diceritain nih. Oke, thank you. Jadi selain sebagai dosen, sebenarnya saya saat ini sedang membangun sebuah startup. Ya, startup di Bandung, agritech begitu, yang kita bangun sekitar 1,5 tahun yang lalu, di mana kami membangun sebuah platform yang Horeca, hotel, restoran, catering, cafe bisa pesan langsung di platform kami, sehingga kami antarkan langsung ke mereka. Gitu. Itu yang sedang kita bangun. Saya juga kebetulan sekarang juga menjadi konsultan di sebuah advertising agency namanya Magis. Saya membantu mereka untuk ikut mengembangkan industri periklanan lah. Supaya tetap kita intat lah dengan periklanan. Tapi berarti kalau gitu Mas terjun di bidang periklanan tuh dari kapan Mas? Sebenarnya saya bekerja di advertising itu sejak tahun 92. Jadi saya benar kalau tadi disebutkan bener ya kalau misalkan di era sekarang makin personal, makin segmented, itu makin kena ya Mas? Makin kena. Tradisional berubah menjadi digital sampai saat ini, saya mengalami hampir setiap stepnya di setiap periode ini. Tapi berarti sedrastis itu Mas perubahannya? Wah banget sih, luar biasa sih emang gitu. Emang ini is really game changing banget gitu. Oh iya pasti. Jadi disrupsi yang luar biasa ini sebenarnya digital nih. Karena gak cuma digital tapi juga yang lain. Gitu. Karena kalau bilang pindah ke era digital kayaknya hampir semua bidang ya Mas? Hampir semua bidang. Tapi apa Mas, yang paling mendasar atau paling signifikan dari perubahan dari analog gitu ya zaman dulu sampai ke digital sekarang? Sebenarnya yang paling berubah itu adalah masalah efektivitas dan efisiensi. Jadi kita kenal dulu yang namanya traditional media ya, ada TV, print, radio gitu loh. Itu mereka kan semua kita bisa bilang itu satu arah ya, monolog gitu loh. Jadi what you hear is what you get, what you see is what you get. Lu lihat TV begitu ya udah gitu loh. Nah kalau di era ini kan sekarang dialog. Jadi kita bisa kasih komen, akhirnya ada interaksi, dan akhirnya menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai engagement. Itu menarik kan akhirnya gitu loh, menjadi brand dengan mudah bisa berkembang di sana. Lalu yang kedua yang menarik juga adalah efisiensi. Jadi dulu mungkin pernah dengar namanya AIDA ya, Attention, Interest, Desire, Action. Zaman traditional media itu untuk awareness builder kita pakai TV. Untuk interest kita pakai PR gitu loh. Untuk desire-nya kita pakai mungkin testimoni dan segala macam. Untuk action-nya kita bikin promo. It will take a week. Nah sekarang semuanya itu bisa dalam waktu cepat sekali gitu ya kan. Dalam sebuah video di TikTok atau Instagram kita bisa langsung lihat. Di situ ada awareness-nya, ada interest-nya, desire-nya. Tiba-tiba langsung klik keranjang kuning gitu. Jadi dengan hitungan 1-2 menit udah terjadi. Itu perubahan yang luar biasa sebenarnya. Dari secepat itu berarti ya Mas ya? Tapi yang menarik tadi Mas, kalau Mas Deeng sempat mention soal efisiensi, berarti apakah itu berdampak terhadap hasil Mas? Dari efisiensi itu? Oh pasti gitu loh. Karena terus terang efisiensi itu kan berarti berhubungan sama budget ya gitu loh. Kalau dulu saya juga kebetulan pernah menjadi client side, saya pernah di gudang garam 2 tahun. Itu saya kalau bikin TV itu sampai 2M. Jauh ya. Bahkan saya juga pernah syuting dulu ke New Zealand habis 6M gitu loh.
Nah bayangin sekarang lu bikin video sendiri gitu, dengan kamera sendiri aja, bisa dengan cepat, dengan biaya yang mungkin nggak ada biaya sama sekali. Bahkan kalau emang itu bagus dan punya konten yang menarik, bisa FYP, and then luar biasa gitu kan gitu. Bayangin, itu perbedaan sebuah efisiensi yang dari MM-an menjadi yang hampir no budget itu, tapi punya impact yang luar biasa. Ini berarti efisiensi itu dari segi waktu, dari segi biaya. Iya, benar. Dan juga tenaga. Oh iya, itu pasti. Syuting harus sampai pagi gitu, lu bisa bayangin. Aduh. Kalau tadi Mas Daeng sempat mention lagi soal kalau dulu kan kalau mau bangun misalkan attention itu di TV segala macam. Nah, kalau sekarang Mas, apa platform digital yang paling efektif bisa dibilang buat ngebangun mungkin dari konsep AIDA tadi deh? Ya sebenarnya sih kalau ya saya bisa bilang ya platform itu sebenarnya cuman medium ya. Dulu kan TV itu kan medium. Nah sekarang platform digital sosial media itu juga kan sebenarnya cuma medium gitu loh. Saat ini sih ya katanya yang paling menarik itu adalah TikTok gitu loh. Karena TikTok itu kan memang algoritmanya bisa membuat semua orang untuk bisa menganalisis orang-orang untuk bisa melihat bahwa yang menarik itu yang paling banyak engagementnya. Dan yang menarik juga semua orang kan bisa jadi terkenal di TikTok tanpa harus punya follower banyak seperti di Instagram gitu loh. Nah itulah akhirnya jadi menarik. Jadi semua orang punya kesempatan untuk FYP dan menjadi viral dan akhirnya bisa mendatangkan ya finansial lah gitu kira-kira. Sementara seperti itu dan kelihatannya juga karena videonya juga paling kuat saat ini gitu loh. Jadi video itu kan punya efek apa ya audio dan visual sehingga bisa mengangkat emosi. Dengan emosi itu akhirnya bisa tercipta sebuah engagement atau bonding dengan brand. Akhirnya disitulah brand bisa melakukan apapun yang mereka mau. Tapi ini nih Mas, kalau ngebahas emosi nih, salah satu hal yang saya kadang bingung gitu ya kalau ngelihat kok bisa secepat ini. Karena kalau kita lihat iklan di YouTube Mas, itu bisa cuma 5 second loh Mas. Kadang bisa, ya mungkin paling lama 30 second kali ya. Karena udah ada tombol skip segala macam. Itu berarti tantangan banget dong. Kalau kita ngebuat video yang singkat, terus kita bisa harus nge-engage orang, bisa dapat emotionnya orang, itu gimana Mas? Ya sebenarnya kalau dari pengalaman yang kita ini gitu ya, sebenarnya kekuatan utama dari video itu bedanya YouTube sama TikTok yang saya tahu ya. Kalau TikTok itu biasanya untuk short term, loyalty-nya nggak ada hampir gitu loh. Tapi kalau YouTube itu biasanya lebih ada. Saya pelanggan Dr. Indrawan Nugroho. Saya subscribe itu gitu loh. Tapi kalau TikTok tuh biasanya cuma yang taktikal doang gitu loh. Makanya video-videonya juga FYP-nya kan bisa cuma sekali 2 kali gitu. Akhirnya nggak lagi gimana caranya begitu. Tapi tidak membangun sebuah emotional bond yang baik antara si brand dengan konsumennya gitu loh. Jadi kalau dari point of view untuk brand, sebenarnya YouTube akan lebih menarik. Karena bayangin, lu akan capek banget tiap hari gimana caranya bikin FYP gitu loh. Tiap hari kan supaya tetap trending gitu kan. Aduh sampai kapan kayak gitu. Sementara lu gak ngebangun brand lu. Lu cuma jualan-jualan doang gitu loh. Nah itu sebenarnya kan bukan sebuah strategi marketing yang baik ya. Seperti itu sih sebenarnya. Mas sorry maaf, mic-nya boleh di Nah berarti kan sekarang ini banyak nih Mas media sosial yang berkembang. Contoh yang mungkin kalau top 3-nya bisa dibilang Instagram, terus ada TikTok, mungkin X kali ya zaman sekarang ya. Nah, kalau dari 3 itu penggunaannya beda-beda gak sih Mas? Sebenarnya masing-masing punya karakter yang berbeda-beda gitu loh. Cuma memang saat ini dengan perkembangan zaman kita tahu bahwa video itu ternyata menjadi sebuah medium utama yang memperkuat engagement. Karena efek tadi ya mampu mengait emosi sehingga tercipta engagement yang lebih baik gitu loh. Sehingga saya cuma merasa bahwa TikTok dan Instagram, Reel dan Story itu biasanya akan lebih kuat ngebangun sebuah pesan untuk bisa dengan mudah sampai ke konsumen. Ketimbang X. Kalau X kan biasanya text based ya gitu loh. Dan biasanya emang orang-orang yang lebih smart lah di situ gitu untuk berkomen gitu. Orang dengan bahasa-bahasa yang lebih tinggi. Biasanya jarang snacking-snackingan lah di situ gitu loh. Biasanya yang lebih snacking itu ya di TikTok atau di Instagram sih gitu loh. Kira-kira seperti itu sih bedanya. Berarti kalau untuk media sosialnya sendiri nih kalau aku recap sedikit, kita harus bisa ngebagi ya, maksudnya kita harus tahu karakteristik dari media sosialnya, terus kita sesuaikan dengan pesan apa yang mau kita sampaikan. Betul banget gitu. Berarti kemampuan storytelling dalam periklanan tuh penting ya Mas? Wah itu mungkin kalau pernah dengar si Seth Godin pernah bilang, marketing is not about the stuff you make, marketing is the story you tell. Jadi lu mau bikin apa aja gak penting, yang penting lu gimana ceritanya.
Iya. Jadi lu bikin tempe nih gitu. Tapi lu bisa bikin cerita, ini stick nih. Dan orang percaya. That's the best storytelling. Itu gimana tipsnya Mas? Gimana tipsnya biar kita bisa meyakinkan orang bahwa apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Ya jadi gini, gue ngasih sebuah analogi ya. Ini ada sebuah story, cerita nih. Oke. Ada tabrakan di Jalan Sudirman. Ya kan, story. Lalu ada yang namanya good story. Good story itu lebih komprehensif. Ada tabrakan di Jalan Sudirman, seorang ibu-ibu ditabrak sama pengendara motor. Mereka berdua luka dan dibawa ke rumah sakit Medistra. It's a good story karena komprehensif. Ada lagi yang namanya the great story. Gimana tuh Mas? Nah, great story ceritanya begini. Masih cerita yang sama. Kasih ibu sepanjang badan. Seorang ibu yang sedang bekerja sebagai ojol sedang mengantarkan makanannya karena terburu-buru tertabrak oleh pengendara lain sehingga mereka diantar ke rumah sakit. The same story. Lu suka yang mana? Iya, yang terakhir sih. I see. That's the great story. Iya. Berarti di cerita itu atau ketika kita storytelling kita nggak cuma ceritain tentang apa, tapi kita harus bisa kasih emosi yang orang bisa rasain. That's the point. Jadi kalau dibilang gimana bikin story yang bagus, adalah gimana biasanya kita menginjek sebuah emosi atau social engagement di sana. Yang membuat si partisipan mau melihat lebih lama lagi. Wah iya, kita tahu ya orang Indonesia itu di riset adalah orang paling dermawan seluruh dunia. Ya kan makanya platform seperti kitabisa.com, Benih Baik itu gampang banget tuh. Dikasih tahu nih ada anak yang kena kanker, ibunya meninggal. Wow, yang donasi langsung fully funded. Karena semua orang begitu kasihnya orang Indonesia. Nah kalau kita kasih pesan-pesan seperti itu, kita alhamdulillah lebih gampang. So make a great story. Don't just a story, don't just a good story, make a great story. Wah, It will work. Ini kalau kata anak-anak zaman sekarang, ini daging banget Mas isinya. Tapi bener sih, karena kalau aku lihat di beberapa iklan gitu ya, produk-produk iklan gitu, banyak juga yang mengambil, harus pinter-pinter ngambil angle lain. Itu penting ya Mas berarti ya? Sangat penting. Karena hampir saat ini ya, nggak pernah ada produk yang bisa punya diferensiasi, nggak ada yang nyaingin, nggak ada. Iya setuju. Apalagi yang tangible, motor paling murah, ada lagi lebih murah lagi, terus nggak selesai perang di situ gitu. Kita harus ngangkat yang emotional benefitnya di sana. Nah itulah pentingnya kita punya positioning yang kuat dari situ. Nah kalau tadi saya bilang kan, kalau memang sebuah story itu bisa dibangun, kalau bisa positioningnya harus kuat, umbrella brandnya harus kuat dulu. Jadi begitu turun ke semua 360 degree-nya, itu kan dengan mudah. Kita akan punya the same message yang bisa disampaikan lewat medium yang berbeda. Nah itunya harus kuat tuh. Kalau ininya cuma ngomong motor gue murah, aduh nggak selesai gitu. Berarti ada yang saya sering banget nih nonton salah satu orang yang ngebahas, influencer lah yang sering banget ngebahas soal marketing di era digital sekarang Mas. Dia bilang gini sih, salah satu yang terpenting di sekarang adalah bukan lagi ngebahas soal produknya, tapi ngebahas soal behaviornya. Itu gimana sih Mas detailnya? Behavior dari apanya nih? Dari si konsumennya, konsumernya. Ya karena kita juga tahu kan sekarang di era yang sudah sangat tersegmentasi. Ya kan dulu lu punya mobil ya untuk pakai ngapainnya naik mobil itu gitu. Tapi sekarang kita kenal ada SUV, ada MPV, ada city car, ada LGCC, semua makin ada EV sekarang gitu. Itu menunjukkan bahwa masing-masing konsumen tuh punya persona yang semakin spesifik. Dan sekarang kita harus bilang gini, konsumen tuh sekarang kalau bisa dibilang I'm not just number, I'm not just segmentation. Treat me personally. Jadi banyak produk-produk yang sekarang sangat segmented banget. Kopi ada kopi yang khusus begini, kopi wah semakin banyak, semakin bervariasi. Kan itu kemudian kebutuhan itu. Nah itulah sebabnya penting sekali bukan produknya, tapi gimana caranya kita mengerti behavior dari konsumennya. Semakin banyak kita punya segmentasi dan kita semakin ngerti, kita tahu mau ngomong apa ke masing-masing. Biar kita juga tahu dan si konsumennya itu take personally sama produk kita gitu ya. Ada engagement di sana. Oh I see. It is relate to me gitu. Jadi kalau ada orang ngomongin hobi dan lu nggak lihat udah pasti nggak lah. Gitu. Tapi berarti itu juga berkaitan dengan pemilihan influencer Mas. Kayak soalnya gini, kalau saya lihat kalau personal gitu ya, karena setiap orang kan punya influencernya, punya marketnya masing-masing, punya penonton atau audiensnya masing-masing. Nah itu berarti berkaitan juga supaya apa yang pesan yang kita titipkan ke influencer bisa diambil personal sama si audiensnya. Benar sekali. Jadi kita tahu sekarang KOL itu udah luar biasa kan, semakin nambah dan setiap hari makin banyak. Karena itu dia, karena ternyata memang segmen-segmen dan persona-persona di masyarakat itu semakin berkembang. Sehingga ada lagi
KOL yang yang sangat spesifik lagi, yang ada tuh KOL khusus beginian gitu. Dulu kan travel blogger atau travel dong. Sekarang travel ada yang travel ekstrim, khusus yang ekstrim. Iya sih. Saya punya teman yang dia selalu pengen ke negara-negara yang perang gitu. Dan itu ada ininya gitu loh. Dan dia selalu ini, itu gila loh katanya. Seru nih, punya ya adrenalin rush gitu lah. Dia suka yang seperti itu. Sampai segitu aja ada gitu loh. Dan ini menarik sekali menurut saya gitu loh. Berarti semakin lama tuh semakin tersegmentasi ya Mas? Semakin tersegmentasi. Dan berarti kita harus bisa kasarnya apa ya? Memetakan si audiensnya kita, si halayaknya kita. Bahkan waktu itu saya pernah pitch sebuah brand vitamin ya gitu loh. Waktu itu target mereka cuma kelas A, B tinggal gitu. Akhirnya kita bisa create sebuah segmen yang namanya YOLO segmen. YOLO segmen. Jadi orang-orang yang mau menikmati hidup gitu. Untuk menikmati hidup mereka butuh energi. Nah itulah kita masuk ke situ. Jadi bahkan kita create a new segment. Oh I see. Jadi nggak dari masyarakat, tapi kita create sendiri untuk lo yang suka ya party sampai Jumat dan sampai malam jam 2 pagi, tapi Senin udah siap kerja lagi. Nah, ini adalah minuman lo gitu loh. Dan kita banyak orang seperti itu dan akhirnya mereka merasa dapat bagian gitu. Contoh yang menarik adalah saya senang dengan iklannya saya sebut brand Buah Vita gitu. Buah Vita itu punya sebutan yang namanya Be a Fruitarian. Be a Fruitarian, bukan vegetarian, Fruitarian. Itu gue langsung, wah ini gue nih. Gue tiap pagi pas makan buah, sebelum tidur gue makan buah. Jadi gue orang buah nih. Jadi Be a Fruitarian itu sebuah sebutan yang membuat gue kayak, ini segmen gue nih gitu. Gue sama brand jadi, sama Buah Vita gue kalau milih gue harus Buah Vita. Gak tahu kenapa gitu loh. But again itu penciptaan sebuah segmen atau ya pemetaan baru yang diciptakan oleh brand gitu loh. Dan ini menarik gitu loh. Oke, berarti bener ya kalau misalkan di era sekarang makin personal, makin segmented itu makin kena ya Mas? Makin kena. Karena kalau dulu kan kita lihat di mana mass media itu masih gede banget kayak misalkan di TV kah, di apa segala macam, sekarang orang udah handphone, udah makin personal. Benar. Berarti kita udah harus bisa untuk ngegayat dia nih. Kalau emang pasarnya belum ada, ya kita bikin kita gitu. Kita ciptakan. Jadi bahkan cuma nggak cuma memetakan, bisa kita ciptain sendiri gitu. Karena disitulah justru peluang kita gitu. Tapi Mas, kalau untuk teman-teman mahasiswa nih yang lagi nonton, sahabat Isip yang lagi nonton sekarang, yang ingin terjun di bidang advertising, apa sih Mas yang harus dilakuin atau dipelajarin dari sekarang, dari hard skillnya, soft skillnya misalkan? Sebenarnya basic dari advertising itu kalau gue bilang ya, gitu lah kemampuan untuk pengen tahu. Jadi orang iklan tuh kita bilangnya selalu ada langit di atas langit. Never stop learning because life never stop teaching. Itu moto kita semua tuh advertising gitu. Jadi jangan pernah merasa puas. Jadi kalau ya ada beberapa teman gue udah ketemu banyak creative director dan segala macam, itu lo nggak boleh punya style. Gimana tuh maksudnya Mas? Jadi ada temen gue creative director yang lulusan luar lah, Amerika gitu. Kita pitching extra joss. Brand ini. Gue gak bisa pegang ini, gue gak ngerti lagu dangdut. Gue gak bisa kelas bawah, gue bisnisnya brand, ngerti gak? Oh iya. Kayak gitu. Kita harus bisa tahu semuanya juga kan? Jadi dulu ada almarhum temen, Mas Didit itu, gue kalau bilang living encyclopedia. Ditanyain apa aja ngerti, mau ngomongin musik dangdut sampai musik Chopin dan segala macam dia ngerti gitu. Lu harus kayak gitu. Tapi gimana caranya biar kita bisa ngelihat perspektif yang berbeda Mas? Ngasih angle yang berbeda terhadap produk. Kuncinya tadi, kalau lu sudah bisa memetakan semuanya, lu baru bisa tahu mana yang belum dipetakan. Jadi lo harus tahu dulu gitu loh. Ibadah kalau mahasiswa mungkin pahamnya kayak kita bikin mind map nih segala macam. Kalau misalkan yang ini udah ini, yang ini belum nih. Karena biasanya ada 3 cara. Kalau kita cari positioning atau menentukan sebuah brand message. Yang pertama itu adalah product benefit. Kalau emang produk kita yang paling jago, nggak ada yang lain, udah pakai itu. Mobil paling murah, udah nggak ada yang paling murah, ya udah kita positioning kita kedua itu. Kedua adalah competitor analysis tadi. Kita petain yang lain udah ngomong ini Apple misalnya. Ada yang ngomong sehat, ada yang ngomong luar negeri, ada yang ngomong ini murah, ada yang mana yang belum kita klaim. Nah yang ketiga, create perception. Sekarang aja gitu. Tahu nggak apa intinya gitu? Rokok. Gimana tuh Mas?
Mana ada bikin hidup lebih hidup. Orang rokok bikin mati gitu kan. Gak ada lu gak rame. Gak ada hubungannya sama rokok. Iya. Keren naik motor, Surya Motorland gitu. Segala macam. Itu di-create persepsi itu. Dan itu berarti balik lagi kalau kayak rokok kan dia ngebahasnya behaviornya ya mas. Bukan produknya ya. Iya. Jadi behavior lu yang sangat manly. Lu gudang garam internasional. Kalau lu suka nongkrong-nongkrong. Lu Sampurna. Ngerti gak? Iya. Create perception seperti itu. Gitu. Nah itu sebenarnya yang harus. Jadi kita hanya bisa create perception kalau kita udah tahu di mana aja sih sebenarnya nih. Rokok pada ngomong apa aja sih yang ini begini. Oh nih, wah kayaknya menarik kalau kita bikin gini nih. Karena targetnya begini dan segala macam. Lebih sistematik, strategic branding kan juga nggak cuma itu doang kan. Ada competitive analysis, ada brand trend, ada dan segala macam lah gitu. Baru bisa ketahuan gitu. Okay. Tapi mas kalau kita kan hari ini ngebahas soal digital. Nggak lengkap kayaknya kalau kita nggak ngebahas soal AI mas. Gimana pendapat Mas Daeng soal AI di zaman sekarang? Riset kemarin itu kalau nggak salah ya 60 orang itu menggunakan AI untuk informasi. 30 orang untuk sebagai referensi dan sisanya itu sudah dipakai untuk membuat sesuatu. Jadi kalau bikin dari situ gitu loh. Oke. Nah nggak tahu lu masuk yang mana tuh? Apakah cuma untuk referensi atau memang ya udah gue selain AI nanti gue tinggal copy paste aja gitu. Nggak tahu mahasiswa sekarang kan banyak yang kayak gitu kan, AI banget bahasanya, skripsinya gitu misalnya. Nah kayak gitu loh. Nah AI itu kalau bagi gue ya itu mempermudah kita khususnya di periklanan untuk membuat sebuah karya iklan yang lebih baik. Apa contohnya, mas bentuk misalnya, manfaatnya? Ya, contohnya misalnya kita kan yang paling gampang aja lah. AI yang paling gampang tuh kayak cookies gitu kan. Dari cookies kita bisa tahu kan. Google punya programmatic yang kita bisa tahu. Kalau kita pasang AdWords kan bisa tahu tepat kan selalu ininya gitu loh. Facebook Ads ya Meta Ads dan segala macam kita harus ngisi kalau di ininya kan untuk bisa ketahuan seperti apa. Dari udah ngebantu kita kan bahwa kita nanti iklan kita pasti dipasang di target yang tepat dengan waktu yang tepat dan semuanya udah pas gitu loh. Itu kan udah ngebantu kita. Dulu zaman TV kita harus mikir prime time-nya ini kapan ya? Belum tentu nih gitu loh. Jadi dulu gue inget banget kalau masang iklan di Kompas, itu kalau iklan financial, banking itu Senin. Tapi kalau retail hari Kamis atau Jumat, karena orang belanjanya Sabtu Minggu. Nah kayak gitu kan, ya kadang-kadang belum tentu juga gitu loh. Nah, akhirnya nggak ada. Tapi kalau digital semuanya kan terukur, termeasure dengan jelas gitu loh. Timing, biaya dan segala macam dengan mudah gitu loh bisa diukur gitu loh. Nah itu membantu kita sebenarnya AI. Membuat iklan yang lebih bagus. Apalagi juga sekarang banyak kan, kita nggak perlu fotografer lagi, nggak perlu musik komposer lagi, semuanya udah ada AI-nya tinggal dibikin gitu kan. Sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan materi-materi untuk dibangun menjadi sebuah iklan yang baik. Oke. Kuncinya sebenarnya kembali ke tadi. Kalau positioning kita nggak kuat di awal, ini semua percuma ya ini gitu. Mereka cuma membantu kita membuat sebuah karya iklan yang dengan mudah, efektif dan efisien. Tapi kalau what to say-nya tadi emang kita dari awal sudah salah, itu juga gak akan jalan. Berarti yang harus dibangun buat mahasiswa yang lagi belajar itu pondasinya dulu ya mas? Pondasinya dulu, kalau itunya udah kuat lu gampang. Baru kita bisa manfaatin mau ada AI, mau ada yang lain itu udah deh, kelar deh bisa. Benar. Dan jangan ini juga, dulu waktu gue pernah di Densu dulu, kita punya yang namanya cross appraisal. Apa tuh mas? Cross appraisal itu jadi misalnya lu seorang copywriter, kan kok di-praise sama creative directornya. Ya lu kopi lu bikinnya begini, kurang dinilai lah gitu. Lu gak cuma itu. Lu knowledge lu tentang digital ternyata gak bagus. Jadi di-cross sama departemen lain. Oh gitu jadi mas? Diwajibkan copywriter, jadi gak bisa lagi copywriter ditanya, ini misalnya ratingnya sinema ini berapa? Wah itu bukan urusan gua dong. Gak bisa. Lu harus ngerti. Merger berarti semua ya rata-rata sekarang ya? Cross jadinya. Makanya udah gak ada lagi semua tuh harus multitasking lagi gitu. Gak ada lagi gue copywriter, urusan gue cuma copywriter. Videographer urusan gue cuma itu, gue gak bisa. Karena begitu lu bikin video lu harus tahu nanti pasangnya di mana. Nanti jam berapa masangnya, sehingga video gue harus gimana. Strategik ini positioningnya apa brand ini, kompetitornya siapa. Itu bukan urusan dia tadi, kan gak bisa, harus begitu. Nah itu sekarang. Challenge-nya seperti itu sekarang. Lu gak bisa cuma jago gambar, ngerti Photoshop, freehand gitu, gak bisa gitu doang. Tapi berarti dari semua yang Mas Daeng jelasin tadi, ini juga Mas Daeng tuangkan ke kelas buat mahasiswa-mahasiswa dong Mas? Yes, selalu begitu. Selalu gitu. Kalau diisi berarti secara mata kuliah, apa Mas yang diajarin? Makanya gue kan ngajar strategic planning. Karena itu basic banget gitu loh bagi gue. Karena setelah kuat secara strategi kenapa brand ini harus seperti ini, nah nuruninnya nanti lebih mudah.
relatif lebih mudah lah. Okay. Lu bisa belajar video, bisa belajar copywriting, bisa belajar freehand atau Photoshop dan sebagainya. Tapi kalau what to say, kita itu cuma how to say ya. Yang penting what to say-nya dulu gitu loh. How to say-nya and when and where to say-nya akan lebih mudah. Kalau what to say-nya udah strong. Karena balik lagi kita ngebahas sih pondasinya dulu baru harus kuat, baru nanti tinggal sisanya mengikuti itu ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Daeng, kita udah ngobrol bareng hari ini. Sukses terus ya Mas. Thank you, sama-sama. Terima kasih banyak. Good luck. Dan itu dia sahabat ISIP, episode kali ini tadi udah banyak banget ngebahas soal masalah periklanan, advertising di era dulu, di era digital sekarang. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Follow juga media sosial kita di Instagram, di TikTok, ISIP Jakarta. Gue Elon pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.